Yo, selamat datang kembali teman-teman semua. Di video kali ini saya kedatangan leak baru ya, di mana kita ketahui sendiri di Break the Change itu sudah mendekati perayaan 1 tahun ya, atau 1 tahun sejak game ini launching. Jadi ada perayaan 1 tahun. Kalau di Awakening sendiri kita tahu ya ada perayaan untuk setengah tahun ya, half anniversary. Cuma nanti kita tunggu aja apakah itu perayaan langsung loncat ke 1 tahun atau ke half anniversary atau setengah tahunnya. Tapi yang bisa saya pastikan bahwa yang pasti Arima Ijo itu tidak akan di-skip ya, walaupun nanti langsung 1 tahun misalkan ya, misalkan. Tapi Arima Ijo tuh masih akan menjadi opsi buat dipilih, entah itu nanti ada 2 banner atau, dalam bentuk box atau dalam apa, yang pasti Arima Ijo itu pasti akan hadir kok, tenang aja kalian, si Sigi jangan khawatir ya. Nah, udah ada link-nya teman-teman untuk di bagian perayaan 1 tahun ya. Ini eksklusif apa recruitment dan lain sebagainya masih error. Tapi yang mungkin ini adalah 1 tahun perayaan ya. Untuk prolognya nanti akan rilis di hari Sabtu. Kebetulan ini nanti akan menjadi banner pengganti tampaknya ya dari Juzo Halloween ya. Kalau dari tanggal ini sepertinya 3 hari lagi. Apakah Halloween 3 hari lagi? Ya ini dua hari lebih 22 jam, artinya ini sekitar 3 hari lagi, berarti memang ada pergantian banner untuk, Juzo ini ke banner 1 tahun ya. Nah, kira-kira apa sih gitu ya hero-nya dan pasifnya seperti apa akan saya bahas di video kali ini. Kalau kalian sebelumnya melihat video saya yang cara menahan gacha, itu saya spill sedikit untuk fraksinya yaitu adalah Anteiku. Kebetulan sekarang sudah keluar karakternya, maka kita ayo bahas sama-sama teman-teman. Apakah ini karakter broken atau tidak ya? Nah, jadi kalian lihat ya, ini udah ada karakternya untuk, perayaan 1 tahun. Untuk banner gacanya adalah Toka ya teman-teman ya. Jadi biasanya kan perayaan event itu ada yang banner gacha, dan satu lagi adalah banner gratis. Kayak sama Halloween gitu lah ya. Halloween itu kan ada Yuzo sebagai gacha, Arima Biru sebagai gratisan. Nah sama, anniversary pun kayak gitu. Toka sebagai char gacanya dan satu lagi nanti saya tunjukin untuk char gratisannya. Hmm. Gimana Mas atau Bang kalau half anniversary? Sama teman-teman, half anniversary itu perayaan setengah tahun, karakternya adalah ini karena udah keluar ya, saya tunjukin aja. Arima Ijo sebagai karakter yang digacha dan karakter gratisannya adalah ini ada nggak ya? Karakter gratisannya adalah Amon, teman-teman. Amon Ijo. Kita ganti ke SKL, kemudian CCG Hire. Nah ini ya, Amon adalah char gratisannya. Nih kalian bisa lihat ya, half year anniversary. Kemudian ini juga half year anniversary. Nah, Toka ini adalah karakter gacha seperti Arima ijo ini ya teman-teman ya. Jadi nanti bisa digacha. Cuman saya agak sedikit kecewanya satu hal aja teman-teman. Kalau kalian lihat ya di sini itu dia bahasnya adalah reliable antiku backup karakter. Berarti dia tuh adalah karakter backup. Ya sebenarnya sekarang udah bagus banget sih untuk si Tanabata Hinami ya. Cuman kalau diganti lagi ke Toka ya nanti kita lihat sama-sama ya. Karena kalau saya lebih berharapnya dia itu maju ke depan gitu ya. Maju ke depan, ikut battle, tapi sebenarnya karakter backup tuh adalah karakter yang penting banget. Jadi sebenarnya kalau jadiin, perayaan 1 tahun, itu bagus banget harusnya. Karena dia biasanya kalau perayaan 1 tahun tuh, punya pasif skill yang bagus ya, jadi bisa jangka panjang. Jadi kalau masuk ke backup, seharusnya bisa menjadi karakter yang sangat-sangat overpower banget untuk tim, dan sangat jangka panjang gitu ya untuk di-backup. Cuman ya tadi kelemahannya adalah dia itu nggak powerful-nya itu nggak nampak banget ke lapangan gitu ya, nggak muncul lah orangnya tuh kayak Arima Ijo kan tuh overpower parah ya teman-teman ya. Nah di sini dia katanya di bagian backup dia bakal memberikan peningkatan yang sangat gila untuk survivability. Survivability itu adalah kemampuan untuk bertahan hidup ya, artinya nanti, kalau dari teksnya aja kalian harusnya udah tahu dia jadi backup dan dia gunanya adalah untuk
ketahanan hidup ya, baik entah meningkatkan defense atau meningkatkan HP yang membuat karakter Anteiku itu tidak mudah mati. Seperti itu ya. Konsepnya seperti itu. Sementara kita tahu ya sekarang tuh Anteiku tuh sebenarnya dibawa ke tim attack. Tapi di Toka ini justru dibawa lagi ke tim survival lagi gitu ya. Entah apa tujuan dari developer ini. Kita akan sama-sama lihat teman-teman. Nah, ini adalah karakter gratisannya ya. Jadi karakter gratisannya sudah spoilerkan oleh Mas Kevin ya. Sebelumnya terima kasih juga Mas Kevin yang udah menyiapkan leak-leaknya ya. Jadi ini adalah karakter gratisannya. Nanti saya bakal bahas lagi karakter gratisannya kalau sudah muncul teman-teman pasif sama skillnya. Nah, ini adalah pasif skill dari Toka teman-teman. Kalian bisa lihat ya. Tapi sayangnya di sini belum ada yang versi Kaneki. Saya penasaran juga nih Kaneki ini bakal seperti apa. Nah, ini kalau dari tag-nya aja dia Anteku, berarti kemungkinan besar dia Anteku ya. Lagian Toka juga nggak masuk ke fraksi apapun, teman-teman. Dia memang di Anteku, tidak ke Aogiri, tidak ke non-organisasi ya. Kecuali nanti dia lepas dari Anteku masuk ke non-organisasi ya mungkin aja sih. Tapi mungkin lah kalau di dalam game ini kayaknya dia pasti ini ya, pasti Anteku ya. Kecuali developernya mau ngada-ngada ini dikeluarin dari Anteku ya mungkin bisa aja sih. Tapi kemungkinannya kecil ya untuk keluar dari anime. Nah, ini teman-teman kita akan lihat ya. Kalian bisa lihat tuh tulisan yang warna ini, yang warna orange. Efektif di backup, efektif di backup, efektif di backup. Artinya apa? Artinya memang karakter ini adalah karakter backup, teman-teman. Tapi nggak apa-apa kita baca ininya ya, skillnya. Skillnya dia akan memberikan healing aura kepada semua aliansi kita selama 2 turn. Berarti dia tipenya buff nih. Tipe skillnya ya, skillnya tipe skill buff. Dan kemudian akan memberikan damage corporate sama dengan 320% kepada semua musuh. Wow, berarti dia ngebuff tapi sekaligus nge-attack. Atau dia akan mengetek lah ya mudahnya ya. Padahal dia tujuan utamanya ngebuff tapi tiba-tiba ada trigger attack gitu katanya. Untuk menyerang semua musuh. Healing auranya itu akan meningkatkan max HP sebesar 10%. Berarti untuk semua karakter yang ada di kita ya. All aliansi nih. Naik max HP-nya naik 10%, restorasinya juga last steal-nya tidak dapat dikurangi value-nya. Nah, ini yang menarik dari Touka ini ya, walaupun dia katanya dimasukin ke backup, ini punya pasif yang dia itu mencegah pengurangan restorasi dan lifesteal. Mungkin ini yang agak jahat ya, yang agak jahat dari Touka di mana kalau kalian tahu itu ada yang pengurangan restorasi menggunakan tak ya. Pengurangan restorasi menggunakan taktik, sayangnya ini nggak punya oh nah ini nih. Ini kan mengurangi, semua regenerasi red dan restorasi red sebesar 70% ya, dari efek taktik. Nah, dengan adanya Toka, ini memblokir efek dari taktik ini, yang sangat-sangat ditakutkan oleh Anteiku. Makanya apa? Makanya meta Anteiku tim HP dan tim defense mungkin akan kembali hadir dengan adanya Toka ini teman-teman. Tapi dengan satu syarat ya, dia harus maju ke depan dengan memberikan buff tadi, healing aura. Gitu ya. Jadi ini jadi kabar baik banget nih buat Anteku yang udah pesimis dulu, udah nggak bisa nge-heal lagi dan nggak bisa lifesteal lagi dan lain sebagainya. Sekarang udah ada Toka, kalian nggak usah khawatir ada yang namanya taktik ini teman-teman. Ini diterabas aja dengan adanya Toka. Wow, that was insane. Gitu ya. Jadi di sini dia katakan restorasi kita dan lifesteal kita tidak akan pernah dikurangi nilainya. Artinya restorasinya akan seperti nilai yang sebenarnya. Tidak akan dikurangi 70% ini SSR ya. Apalagi UR ya, ini bakal lebih tinggi lagi. Itu ya. Jadi sebenarnya dia bisa maju ke depan tuh untuk menggunakan tim HP terutama ya. Corporate akan meningkatkan damage deal kita 5% setiap ada buff yang ada di dirinya. Dapat meningkat sampai dengan 30% tergantung banyaknya buff yang dia miliki ya. Jadi intinya di sini dia main buff juga ya. Semakin banyak buff yang ada di Touka, maka karakter kita nih, aliansi semua kita akan mendapatkan peningkatan damage deal sebesar banyaknya buff yang ada di Touka. Tapi saya yakin untuk pemain CCG itu pasti buffnya penuh teman-teman. Buffnya itu banyak, jadi akan dipush
30% damage deal dari Anteiku ya. Oke, menarik ya. Menarik banget. Dari pasif dari skill aja kita bisa lihat ya bahwa Toka ternyata tidak hanya bermain di backup teman-teman. Harusnya dia bisa maju ke depan juga nih. Wow, 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 insane. Oke, mungkin ada dua jenis ya cara bermain Toka ini. Nanti kita lihat ya, kita baca satu-satu. Gak apa-apa, kita analisis sedikit-sedikit. Nah, ini aktif ketika dia jadi backup. Jadi maupun dia backup maupun dia main ke depan, pasif ini pasti akan nyala. Ketika battle dimulai dan turn kita selesai, artinya apa? Artinya ini efeknya aktif ketika turn kita udah selesai gitu ya. Kita udah pakai semua 4 kartu kita atau 3 kartu kita buat nyerang musuh. Jika aliansi kita adalah Anteku, maka akan memberikan 3 efek ini terhadap aliansi kita selama 1 turn. Kita lihat ya. Yang pertama dia serangan dari serangan yang akan diterima dari active skill akan berkurang 60%. Kemudian serangan juga yang akan diterima dari non-active skill akan berkurang 60%. Dan kemudian extra damage yang akan ditimbulkan akan berkurang 60%. Jika semua efek tadi telah dikonsumsi untuk musuh dari damage musuh, maka akan meningkatkan statistik karakter sebesar 6% selama 2 turn. Oke, sebenarnya saya agak bingung ya dengan translate ini, tapi kemungkinan ya, kemungkinan kemungkinan ini akan mendapatkan 3 buff ini ya. Saya nggak tahu ini dapatnya satu persatu, ini dulu, kemudian turn selanjutnya adalah ini, terus ini atau tidak. Tapi kemungkinan dapat 3 buff sekaligus. Kemudian kalau 3 buff ini sudah hilang, akan meningkatkan basic stat 6% selama 2 turn. Gitu sih katanya. Ini jatuhnya lebih ke tanker ya. Karena tadi mengurangi damage yang diterima dari active skill atau dari kartu musuh gitu ya. Mengurangi damage dari serangan non active skill, contohnya kayak Ayato yang pisai gitu yang tiba-tiba nyucuk pakai sayapnya. Kemudian extra damage ini adalah damage ledakan biasanya kayak Amon yang kalau dia ngesodok tuh kan timbul ledakan lagi ya. Banyak banget damage ledakan itu namanya extra damage. Itu akan dikurangi teman-teman. Jadi bagus banget untuk tanker ya untuk di bintang satunya. Kemudian kita sorry, ini bintang 0. Ini bintang 0 teman-teman. Ini skill, ini bintang 0. Nah, ini bintang 1. Nah, di bintang 1 setiap karakter anteku di battlefield atau di lapangan kita gitu ya akan meningkatkan aliansi basic stat sebesar 4% dan HP related stat sebesar 5%. Nah, ini yang udah saya sampaikan ya tadi ya. Nampaknya Anteko akan dibawa ke tim HP lagi gitu loh. Di sini dia meningkatkan 4%, artinya kalau ada 4 karakter di depan, itu basic statnya meningkat 16%. 4 dikali 4, 16% itu ada apa? HP defense attack ya. Kemudian ada tambahan 20% lagi nih, 4 dikali 5. 20% HP related. Berarti HP yang ditambahkan dari bintang 1 ini adalah sekitar 20 ditambah 12 yaitu 32%. Wow, gede banget coy bintang satunya. Kemudian ada lagi, setelah karakter kita menerima damage akan mendapatkan buff ini katanya. Damage yang diterima akan berkurang 6% dan crit defense kita akan meningkat 10% selama 1 turn dapat ditumpuk 3 kali. Ini menimbulkan pertahanan yang sangat luar biasa ya. Damage yang diterimanya kan berkurang 18% kalau totalnya ya. Dan kalau crit defense-nya sampai 30%. Wah, ini nggak wajar coy. Andaiku bakal menjadi super beton ya. Saya nggak bisa ngebayangin dia di stronghold dan juga di PvP nanti ya. Ini karakter bakal super beton men. Gila Anteiku ya jaya sekali coy. Cuman nggak tahu ya ini karena dia mainnya di tim defense dan HP jadi untuk tim eh nggak di-push terlalu maksimal di sini nampaknya ya. Coba kita baca lagi di di pasif bintang 3 ya. Setiap buff yang dimiliki oleh Anteiku karakter maka akan meningkatkan defense relatednya sebesar 3%. Saya yakin buff yang di Anteiku itu akan sangat-sangat banyak.
Anggaplah punya minimal 5 buff ya. Artinya defense related akan meningkat 5 dikali 3% yaitu 15%. Wow, gede ya. Dan ketika ada karakter kita yang mati, maka akan menghapus debuff dari semua aliansi. Debuff ini nggak apa-apa lah ya. Misalkan ada Kaneki kita mati gitu ya. Mati, kemudian semua debuff yang ada di satu tim itu bakal dihapuskan katanya gitu. Nah, ini bagus banget ya. Jadi ini meningkatkan defense sekali lagi ya. Kita bakal sama-sama hitung ada berapa peningkatan peningkatan defense. Defense biasa ya. Defense basic stat. Ini di sini anggaplah 15%, di sini 12%, berarti 27. Di sini nggak ada, tapi ini banyak pengurangan defense harusnya ya di sini ya. Ada 27% teman-teman, itu baru defense doang ya. Baru defense. Oh, di sini enggak. Di sini 27% ya totalnya, itu baru defense statistik dasar. Kalau kalian hitung sama critical defense, kemudian di sini ada juga damage taken yang berkurang gitu ya. Itu menjadi tanker yang sangat luar biasa di Anteku, teman-teman. Wow. Wow, wow, wow. Ini gimana ya saya bilangnya ya. Saya tidak tahu akan dibawa seperti apa Anteku di masa depan. Tapi seharusnya kalau disandingkan dengan Kaneki yang merah, yang tanker, ini bakal menjadi kombinasi yang sangat luar biasa, teman-teman. Yang saya takutkan ini meta block change ini akan hadir ya. Cuman saya agak pesimis meta block change karena buat membuild RCSL itu sangat susah. Kalau di game Break the Chance yang dulu itu, di dalam RCSL ini dalamannya bisa diubah semuanya ke block change gitu ya. Kita mau ubah semua ke block change itu bisa dulu. Mana block change? Ya pokoknya yang block change ya. Itu bisa kalau dulu, tapi kalau sekarang itu tidak bisa, teman-teman. Ya dari seadanya aja di ini ya, di pelelangan gitu ya. Kalau dulu ini empat-empatnya diisi block change bisa semua, terus yang atas juga diisi block change juga bisa. Jadi pertahanan block change itu tinggi sekali. Dan itu bisa ngebuat serangan itu jadi nol, teman-teman. Gila nggak tuh? Dulu itu seperti itu. Jadi gitu ya, intinya Toga ini sangat bagus banget untuk tim HP yang pertama dan tipe defense dari tim Anteku. Mas atau Bang bisa nggak kalau dikomboin pakai tim attack, karena sekarang kan metanya tim attack ya, ada si Toka Ijo, kemudian Owl, ada Nishio Nishiki juga. Jawabannya bisa, teman-teman. Dia bisa maju ke depan ataupun taruh belakang. Karena itu kan baru 3 karakter ya tadi yang saya sebutin AOE. Masukin ini juga nggak masalah ditaruh di depan. Ini ngebuat tim Anteku susah buat dibunuh gitu loh. Bukan cuman damage-nya sakit, tapi dia makin susah dibunuh. Gitu ya. Terus dia akan di sini ya, dia akan meningkatkan damage deal 5% juga setiap ada buff yang ada di dirinya. Jadi ini benar-benar line up yang benar-benar apa ya, nggak ada celah gitu loh. Dia masuk tim attack pun bisa karena dia sebagai buff kuncinya sebagai meningkatkan damage deal, kemudian jadi tanker pun bisa banget gitu loh. Dia bisa ngasih rekan timnya supaya tidak mudah mati. Belum lagi untuk Nishio Nishiki, Toka itu lifesteal-nya kenceng banget coy. Di sini dia lifesteal tidak akan pernah berkurang sama sekali value-nya atau persentasenya. Jadi bisa dipastikan bahwa tim Anteku ini akan menjadi tim nomor 1 di Break the Chance untuk saat ini ya. Dengan adanya Toka ini, teman-teman. Karena kalau udah sebenarnya karakter atau hero itu nggak boleh dikasih seperti ini. Bahwa regenerasi, lifesteal itu tidak akan berkurang nilainya. Itu sebenarnya nggak boleh. Karena apa? Karena ini akan menyalahkan meta gitu. Kita udah capek-capek buat nih developernya untuk tak pengurangan restorasi. Ini jadi nggak berguna gitu loh. Ini jadi nggak berguna dengan adanya pasif Toka gitu ya. Jadi karakter ini benar-benar broken ya sekali lagi untuk mengganti Arima Ijo yang perayaan setengah tahun. Ya sekarang muncul karakter broken lagi di perayaan 1 tahun untuk Anteku. Wow. Mungkin di Stronghold itu yang ngebunuh hotel 300 musuh, bisa jadi dengan adanya Toka ini bisa jadi satu hotel tuh bisa dilahap semua sama Anteku ya. Harusnya ya kalau algoritmanya nggak ada menyalahi batas minimum damage, harusnya bisa tahan banting parah coy ini Anteku.
Karena ngeri banget ya kalau saya lihat dari defense dan pengurangan damage yang diterima. Oke, mungkin gitu aja teman-teman untuk pembahasan Toka. Untuk Kaneki saya bahas nanti menyusul ya, menunggu updatean terbaru dari Mas Kevin. Mungkin gitu aja, kalau ada yang ngerasa kurang minta tolong ditambahin di kolom komentar ya teman-teman ya. Karena biasanya banyak banget tuh yang, ngasih saran, "Mas, ada yang salah dikit di sini sini sini." Nggak apa-apa teman-teman, itu kita sama-sama belajar ya, karena saya juga mungkin luput atau ada salah dikit, ya bantu mengingatkan gitu di kolom komentar. Oke, mungkin gitu aja di video kali ini, kurang lebihnya mohon maaf, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.